Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita akan masuk di dalam bagian yang kedua dalam seri khotbah bulan ini. Judulnya adalah Healthy Soul, Happy Life. Yang artinya kalau jiwa kita sehat, hidup kita happy. Hidup kita bahagia. Nah, di dalam bagian yang kedua ini, judul khotbah yang akan saya bagikan kepada kita adalah jiwa kuat, hidup tak terbendung. Artinya kalau kita punya jiwa yang kuat, sukacita kita tidak terhentikan. Apapun boleh terjadi, tapi hati tetap damai, hati tetap tenang, hidup kita penuh sukacita. Oke, itu sebabnya milikilah jiwa yang kuat. Milikilah imun jiwa yang kuat. Saya tambahkan kata imun, imunitas di sana. Kalau kita dengar satu kata itu, mungkin kita akan lebih gampang memahami kalau itu bicara tentang imunitas tubuh kita. Betul enggak? Imunitas tubuh kita itu menentukan kita sehat atau sakit. Sama-sama di cuaca udara yang sama, sama-sama kehujanan yang sama, kepanasan yang sama, yang satunya tetap sehat, yang satunya jatuh sakit. Apa yang membedakan? Imunitasnya. Jadi bukan sekedar cuacanya, bukan sekedar faktor eksternalnya, tapi imunitas internal dalam tubuh kita itu menentukan melalui hal yang sama, tantangan yang sama, kita tetap sehat. Kalau imunitas tubuh kita kuat. Demikian pula secara tubuh saudaraku, kita harus sadar kita hidup di dunia yang sekeliling kita itu walaupun mata kita nggak ngelihat. Tapi ada virus, ada bakteri, ada sakit penyakit yang terus ada di sekeliling kita. Akan tetapi sama-sama ada di tempat yang sama, sama-sama dikelilingi oleh sakit penyakit yang sama. Yang satu sakit, yang satu sehat. Yang membedakan adalah imunitas tubuhnya. Saya berdoa ya buat saudara semua, seluruh jemaat keluarga Allah di tempat ini. Anda juga yang mengikuti secara online ibadah ini. Saya berdoa Tuhan memberikan imunitas tubuh yang tinggi. Sehingga apapun faktor eksternal di sekeliling kita, Anda tetap sehat, Anda tetap kuat, beraktivitas dengan lancar. Dan hidup saudara penuh sukacita. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita. Nah, sama halnya dengan tubuh kita butuh imunitas yang kuat. Terlebih lagi jiwa kita juga butuh imunitas yang kuat. Kita baca 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dengan kata lain inilah kerinduan Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Tubuh kita sehat, jiwa kita baik. Tubuh kita sehat, jiwa kita kuat. Dan kita hidup penuh sukacita. Amin. Jadi sama seperti tubuh kita punya imunitas yang kuat, jiwa kita juga butuh imunitas yang kuat. Kenapa itu penting? Karena kalau kita tidak punya imunitas yang kuat dalam jiwa kita, maka hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, masalah kecil saja, goncangan kecil saja bisa membuat kita goyang. Omongan orang lain gak enak sedikit aja membuat kita kepikiran sepanjang hari. Ya, dapat berita buruk sedikit saja, tiba-tiba ketakutan dan kekhawatiran sudah mencekam dan menguasai hati kita. Keadaan terjadi kemunduran sedikit aja, tiba-tiba seolah-olah dunia sudah kiamat. Kenapa? Seringkali bukan masalahnya. Seringkali bukan faktor eksternalnya, cuacanya, omongannya orang, cemoohannya orang, hinaannya orang. Mereka boleh ngomong semuanya itu faktor eksternal. Tapi seringkali yang mempengaruhi kita drop apa tidak, sukacita tetap kuat atau hilang, adalah apakah kita sudah belajar mengembangkan imunitas jiwa kita. Coba Anda renungkan apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Semua masalah, semua tragedi
yang dia alami dalam hidupnya, kalau jiwanya nggak kuat, dia sudah gila. Dia bisa kehilangan kewarasannya. Coba Anda pikirkan, Yusuf dikhianati bukan oleh orang luar, tapi kakak-kakaknya sendiri. Yang kemudian menangkap dan melempar dia ke sumur dengan tujuan mencelakakan bahkan mau bunuh dia. Tapi kemudian Tuhan selamatkan, itu pun mereka masih jual Yusuf jadi budak. Hidup Yusuf tadinya anak kesayangan, tiba-tiba mendadak berubah menjadi budak di negeri orang dalam sekejap. Gara-gara pengkhianatan kakak-kakaknya. Coba Anda mikir kalau kita yang ada dalam posisi seperti Yusuf. Kalau orang jiwanya nggak kuat, ngadepi dan melalui pengkhianatan yang akibatnya sefatal itu. Kita sudah bisa gila loh. Kita bisa kehilangan kewarasan kita. Kalau jiwanya tidak kuat. Ya bahkan nggak sampai di situ aja. Yusuf masih kuat. Yusuf memulai dari bawah. Di rumah Potifar dia mulai kerja. Dan dia kerja dengan sekuat tenaga. Dia berikan yang terbaik yang dia bisa lakukan. Akhirnya dia naik dan diangkat jadi orang kepercayaan. Sedikit lega, sedikit tarik nafas, sedikit punya pengharapan. Tapi nggak lama setelah itu istri Potifar memfitnah dia dan dalam sekejap Yusuf sekarang dibanting lagi dan dijebloskan ke penjara. Saya mau coba Anda membayangkan kalau jadi Yusuf. Orang kalau jiwanya nggak kuat harus melalui dibanting lagi, berulang sedikit, dibanting lagi. Itu bisa menyerah loh, betul apa tidak? Bisa depresi loh, bisa kayak merasa hidupnya sudah berakhir loh. Dan bahkan bisa berpikir mengakhiri hidupnya sendiri. Karena memang masalahnya berat sekali. Tapi yang luar biasa, karena jiwanya Yusuf kuat, apapun boleh terjadi. Pengkhianatan, bahkan keadaan yang buruk boleh terjadi. Tapi Yusuf tetap bertahan. Yusuf tetap punya pengharapan sama Tuhan. Yusuf tetap bisa mempertahankan damai sejahtera dan ketenangan di dalam hidupnya. Yusuf tidak kehilangan ketenteraman dalam jiwanya. Dan Yusuf tetap beriman bahwa kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menggenapi janjinya. Dan pada waktunya sungguh-sungguh kuasa Allah dinyatakan dan pertolongan Tuhan datang. Itulah kekuatan jiwa yang kokoh. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, jiwa kita diperkuat. Jiwa kita jadi kokoh. Sehingga apapun boleh terjadi dalam hidup saudara, tapi engkau tidak putus asa. Engkau tidak menyerah dengan kehidupan. Engkau tidak menjadi depresi. Engkau tidak tidak mengizinkan ketakutan dan kekhawatiran mencengkram di dalam kehidupan saudara. Anda tetap tenang, tetap damai, tetap percaya. Hidup sukacita. Yang mau dan percaya katakan amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu jiwa yang kuat. Kita perlu punya jiwa yang kuat. Contoh berikutnya adalah Nehemia. Nehemia itu punya visi membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah roboh. Visinya bagus, perjuangannya luar biasa. Akan tetapi yang namanya visi yang bagus, perjuangan luar biasa, niat yang baik, tidak berarti bahwa semuanya akan lancar. Kalau Anda baca dalam kisah Nehemia, tantangan banyak sekali. Fitnahan banyak sekali. Ancaman demi ancaman banyak sekali. Pernahkah Anda diancam secara serius oleh orang? Ini ancamannya serius. Kadang-kadang kalau jiwa kita belum diperkuat, diancam sedikit sudah ngewel kita. Sudah gemeteran kita. Betul apa tidak? Sudah kelotokan kita. Begitu ada goncangan sedikit sudah depresi kita. Sudah nggak bisa mikir lagi kita. Kalau kita belum belajar untuk memperkuat jiwa kita. Maka goncangan bisa membuat sukacita kita hilang. Tapi tidak dengan Nehemia. Semua itu boleh datang. Serangan datang, goncangan datang. Tapi dia tetap tenang. Bahkan Alkitab mengatakan di dalam memperjuangkan misinya. Satu tangan dia terus berkarya, membangun. Satu tangan pegang senjata, siap
Jaga-jaga, kalau ada serangan, ready anytime. Berarti dia punya pertahanan, tapi dia juga punya penyerangan. Dia bisa tetap kokoh berdiri, dan dia terus maju dalam hidupnya. Itu jiwa yang kuat. Saya berdoa, Roh Kudus akan memberikan imunitas jiwa kepada saudara. Sehingga melalui ancaman, melalui tantangan, engkau enggak rontok, engkau enggak roboh. Engkau tetap kuat dan bahkan engkau bertambah kuat. Engkau bertumbuh semakin dewasa, engkau jadi tahan uji. Engkau penuh hikmat dari Tuhan. Dan akhirnya berkemenangan di dalam Yesus. Katakan amin dan tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi penting sekali dalam hidup kita mengembangkan jiwa yang kuat. Siapa di sini yang mau mempunyai jiwa yang kuat? Kita belajar ya bersama-sama. Saya mau bagikan rahasia memperkuat jiwa kita. Karena itu bisa dipelajari. Jiwa itu bisa diperkuat. Sama halnya tubuh kan. Anda ke gym, Anda latihan, maka otot-otot kita jadi semakin kuat. Jiwa juga sama. Anda bisa memperkuat jiwa saudara sehingga melalui masalah yang sama yang Anda hadapi. Tantangan yang sama bahkan lebih berat yang Anda alami. Anda tidak goyah. 1000 mungkin rebah di kiri saudara. Selaksa rebah di kanan. Tapi Anda kokoh berdiri. Karena Tuhan memperkuat jiwa saudara. Tuhan memperkuat hati saudara. Tuhan memperkuat iman saudara. Kita kasih tepuk tangan yuk yang paling meriah buat Tuhan kita. Pertanyaannya bagaimana kita bisa memperkuat jiwa kita? Yang pertama, pilih kasih. Sadarilah bahwa kasih itu power. Kasih itu adalah kekuatan, bahwa Allah adalah kasih. Kalau Anda memilih kasih, maka kekuatan Allah akan mengalir dalam hidup saudara. Dan ketika Anda memilih kasih, kasih itu membuat jiwa kita jadi tenang. Kasih itu membuat jiwa seseorang jadi sehat. Dan kalau jiwa sehat, kayak tubuh sehat, jadinya kuat. Ya, kalau Anda memilih kasih, kasih akan menjadi kekuatan buat jiwa saudara. Kalau Anda memilih kebencian, kebencian itu akan merongrong jiwamu dari dalam. Kalau engkau memilih mengampuni, pengampunan itu justru mendatangkan pemulihan di dalam hidup saudara. Tapi kalau Anda memilih dendam dan amarah, Anda lihat aja emosi kita, stamina emosi kita, energi emosi kita akan cepat sekali terkuras habis. Kita akan gampang depresi, kita akan berbeban berat, hidup kita akan rasanya berat. Karena tidak mengampuni. Ingat baik-baik, kasih memperkuat. Tetapi kebalikan dari kasih, kebencian, tidak mengampuni, itu akan membuat kita jadi rentan, jadi lemah. Makanya penelitian bahkan membuktikan anak-anak yang bertumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sama anak-anak yang bertumbuh dalam keluarga yang broken home, beda imunitas jiwanya. Kalau anak-anak yang bertumbuh tanpa kasih, seringkali menurut penelitian modern saudaraku, lebih rentan untuk bisa terbawa pergaulan yang salah, lebih gampang diajakin hal-hal yang nggak benar, narkoba, dan hal-hal yang merusak di dalam kehidupannya. Bahkan secara jiwa lebih gampang stres, lebih gampang negative thinking, lebih gampang depresi dalam hidupnya. Sebaliknya kalau anak-anak ada di dalam lingkungan yang sehat, atmosfer kasihnya kuat, dia sudah penuh dengan kasih. Dia nggak segampang itu diajak untuk hal-hal yang negatif. Dia punya kecenderungan akan lebih baik. Dia akan punya hati yang lebih stabil, emosional yang lebih stabil. Hatinya akan lebih segar ya, hidupnya akan lebih sehat dalam jiwanya. Karena faktor yang menentukan adalah kasih. Karena itu saya mau ajak orang tua di tempat ini, kalau engkau ingin anakmu bertumbuh, punya jiwa yang kuat, hari ini ambil keputusan untuk melakukan firman Tuhan, kasihlah anak-anakmu. Amin. Suami, kasihlah istrimu. Istri juga sama, kasihlah suamimu. Karena kalau rumah tangga penuh kasih, sama-sama ngadepi urusan dalam pekerjaan, urusan keuangan. Rumah tangga yang saling mengasihi akan lebih kuat daripada rumah tangga yang bertengkar satu dengan yang lain. Jadi hari ini sadarilah
choose love. Pilih kasih karena itu akan mendatangkan kekuatan buat jiwa saudara. Mungkin Anda ngomong begini sama saya, Pak, tapi dalam keluarga saya nggak ada kasih. Saya dari broken home. Saya menikah pun, tapi ternyata dalam pernikahan saya tidak menemukan kasih. Saya mau ngomong sama saudara, ya mungkin secara manusia Anda tidak mendapat kasih. Tapi jangan lupa, selalu tersedia kasih tanpa batas dari surga. Anda bisa datang kepada Tuhan. Dia adalah Bapa kita. Dia Bapa surgawi. Kalau Anda datang mendekat sama Tuhan, kasih-Nya akan mengalir dalam hidup saudara. Kasih-Nya yang akan memulihkan, menyegarkan hati saudara. Kasih-Nya akan memberikan kekuatan yang baru bagi jiwa saudara. Coba Anda lihat Daud. Daud juga bukan dari keluarga sempurna. Di keluarganya Daud banyak intriknya, banyak politik-politiknya, banyak saling sikutnya. Sama, akan tetapi yang luar biasa ketika Daud tidak mendapatkan kasih dari orang tuanya. Dia nggak dapat kasih dari saudara-saudaranya. Dia larinya sama Tuhan. Dan karena dia lari sama Tuhan, Tuhan yang menjadi sumber kasihnya. Tuhan yang menjadi sumber kekuatannya. Jadi hari ini walaupun saudara ada dalam lingkungan yang tanpa kasih, ingat baik-baik, Anda selalu bisa lari kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sumber pengharapan saudara. Jadikan Tuhan sebagai Bapa di dalam hidup saudara. Maka kasih-Nya akan mengalir, memenuhi, menyegarkan jiwamu. Dan memberikan kekuatan yang luar biasa. Sehingga apapun engkau boleh lalui dalam hidupmu. Tapi jiwamu kokoh, jiwamu kuat. Engkau enggak kehilangan damai sejahtera. Engkau enggak menjadi depresi. Menghadapi semuanya itu, engkau tetap tentram dalam jiwamu. Ada kekuatan yang luar biasa. Engkau tetap sukacita. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Di Amerika ada seorang ibu bernama Mary Johnson. Dan dia mengalami tragedi yang mengerikan. Anaknya dibunuh oleh seorang remaja umur 16 tahun. Dan remaja itu akhirnya dipenjara. Saudaraku, selama bertahun-tahun Anda bisa kebayang. Jadi Ibu Mary ini, dia nggak gampang. Dia nggak bisa nerima fakta anaknya mati dibunuh. Dia marah, dia kecewa, dia depresi. Dia dendam luar biasa. Dan sejak satu hidupnya jadi kayak nggak normal lagi. Jiwanya jadi rapuh dan rentan sekali. Isinya cuma nangis, isinya semua negative thinking. Bahkan mungkin sempat sampai akhirnya mau mengakhiri hidupnya. Hidupnya jadi berat. Anda harus tahu loh, tanpa kasih, kalau kita mengizinkan kebencian, dendam yang terus meracuni jiwa kita, maka dampaknya jiwa kita akan hancur. Sampai kemudian suatu saat Tuhan bicara sendiri sama Ibu Mary ini. Kalau kamu mau dipulihkan, ampuni orang itu. Ini perkataan gampang ngomongnya. Tapi untuk ngelakuin, kalau ini bukan cuma dirugikan uang loh saudaraku. Anaknya dibunuh, gak segampang itu. Itu pergumulan yang berat dalam hatinya. Gejolak yang kuat dalam jiwanya. Tapi sampai dia berkemenangan. Dan dia ambil keputusan, aku akan mengampuni. Jadi dia pergi ke penjara, dia temui pembunuh anaknya itu. Dan kemudian dari hati, dia ngomong, aku mengampuni kamu. Gak gampang saudara melakukan itu. Tapi ketika dia berhasil melakukan itu, dia ngerasakan tiba-tiba ada sesuatu yang terlepas dari dalam hidupnya. Beban yang begitu berat itu kayak diangkat luar biasa. Tiba-tiba hatinya jadi lega. Dia ngerasain ada kebebasan. Dan tiba-tiba dia ngerasain kayak hidupnya dibaharui kembali. Ketenangan dan kedamaian yang sekian tahun gak pernah dia rasakan. Tiba-tiba kembali. Setelah itu dia ngomong gini. Tadinya saya pikir pengampunan itu untuk orang itu. Untuk pembunuh anak saya itu. Tapi sekarang saya sadar
Pengampunan itu saya yang butuh. Pengampunan itu memulihkan saya. Pengampunan menyegarkan jiwa saya. Pengampunan memberikan hidup yang baru kepada saya. Hari ini saya tantang saudara. Choose love. Pilihlah kasih. Kasih akan memulihkan. Kasih akan menyegarkan. Kasih akan memberikan kekuatan yang baru. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Memang kasih tidak mengubah masa lalu. Tapi kasih bisa menyembuhkan jiwa kita hari ini. Jadi choose love. Pilih kasih. Karena kasih yang akan memberi kekuatan baru kepada jiwa saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, rahasia jiwa yang kuat. Yang kedua, konsumsi firman tiap hari. Anda harus tahu bahwa intake yang kita masukkan dalam tubuh kita menentukan tubuh kita sehat atau sakit. Tergantung konsumsinya, makanannya apa. Sama halnya dengan tubuh, demikian pula dengan jiwa kita. Ya, intake, konsumsi yang kita masukkan untuk jiwa kita, itu yang menentukan jiwa kita ini damai atau gelisah. Jiwa kita ini takut atau tenang. Jiwa kita ini sedih atau happy. Tergantung konsumsi yang kita izinkan masuk ke dalam jiwa kita. Karena itu firman Tuhan memberi nasihat di Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Firman Tuhan ngomong semuanya itu harus apa? Dibuang. Semua yang membuat Anda depresi, buang itu. Semua yang membuat Anda ketakutan, buang itu. Semua yang membuat Anda tambah marah, semua yang membuat saudara jadi tegang, jadi penuh dengan kekhawatiran, buang itu. Itu konsumsi jiwa yang masuk dalam diri saudara, yang menyebabkan dampak-dampak negatif, yang merongrong kekuatan dalam jiwa saudara. Buang semuanya itu. Sebagai gantinya, lihat ini. Bagian berikutnya ayat itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu. Lihat ini. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tolong dengarkan baik-baik saudaraku. Firman berkuasa menyelamatkan jiwa saudara. Firman berkuasa memberikan damai dan ketentraman di dalam jiwa saudara. Firman berkuasa untuk mengembalikan sukacita kembali. Membuat Anda bisa tersenyum kembali. Membuat Anda kokoh menghadapi semuanya itu. Tetap waras dan tetap penuh dengan sukacita. Itu kuasa di dalam firman Tuhan. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Ada satu kisah nyata, seorang wanita bernama Corrie ten Boom. Ya, dia lahir di Belanda tahun 1892. Lahir dalam keluarga Kristen yang taat, cinta Tuhan. Dan sejak kecil sudah dididik oleh orang tuanya tiap hari harus baca firman. Nah, tahun sekitar 1940-an, zaman pendudukan Nazi Jerman di Belanda, banyak orang Yahudi ditangkapin dan dimasuk ke kamp konsentrasi, kamp penyiksaan. Dan di sana sangat mengerikan sekali, penderitaannya luar biasa, dan jutaan orang jadi korban. Ya, banyak sekali yang jadi korban. Nah, keluarga Corrie ini saudaraku, di rumahnya dia punya kayak hidden place gitu, hiding place. Jadi di balik tembok itu dipakai untuk menyembunyikan orang-orang Yahudi yang terancam itu. Melalui dari usaha dia dan keluarganya, 18 orang diselamatkan. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Tapi sayangnya tahun 1944 ada seorang informan yang mengkhianati mereka, ngelaporin sehingga ketahuan yang mereka lakukan. Ditangkaplah mereka dan dikirim ke kamp
penyiksaan itu. Buat sebagian orang mereka berpikir itu sudah kiamat. Akhir dari segalanya, hidupnya hanya akan penuh penderitaan sampai mati. Tapi yang luar biasa di dalam keadaan yang seperti itu, yang lainnya dia nggak bawa, cuma satu dia bawa Alkitabnya. Dan itu benar-benar ajaib sekali karena orang sebelum masuk ke situ mesti diperiksa dulu semuanya menyeluruh. Dipastikan nggak bawa apa-apa. Tapi hebatnya Alkitab kecil yang dia bawa nggak ketahuan dan dia berhasil bawa masuk ke dalam. Setiap hari di kamp penyiksaan yang dia dengar cuma jeritan kesakitan yang menyayat dari orang-orang yang disiksa di kamp tersebut. Itu kalau kita hidup setiap hari dalam keadaan kayak gitu, jiwa kita bisa hancur loh. Orang bisa stres berat loh. Anda coba ingat gak waktu pas pandemi, sebentar-sebentar dengar bunyi ambulans. Ambulans lagi, nanti ada yang meninggal lagi. Kita sendiri sudah bisa, jiwa kita terganggu loh. Benar gak saudaraku? Kita bisa, kondisi emosional kita bisa drop. Apalagi dia, keadaan seperti itu langsung dia ngelihat sendiri. Tapi ternyata yang luar biasa, yang menjadi kekuatannya dalam keadaan yang seperti itu adalah Alkitab kecil yang dia bawa. Setiap malam diam-diam dia dan adiknya dan beberapa orang yang lain itu buka Alkitab dan baca Alkitab itu. Dia baca kitab Mazmur, dia baca kitab Roma, dia baca kitab Yohanes. Di tengah situasi yang sangat mengerikan, di tengah masa paling gelap dalam hidupnya. Dia baca ayat firman Tuhan yang berkata bahwa terang itu bercahaya di tengah kegelapan. Dan kegelapan tidak menguasainya. Ketika dia baca itu dia ngomong, setelah selesai ya dia keluar, dia bersaksi, dia ngomong. Setiap kali kita baca firman itu seolah-olah tembok penjara itu sirna semuanya. Kita ngerasain kehadiran Tuhan yang besar ada di tengah-tengah kita. Dan itu memberikan kekuatan yang baru. Sehingga kita tetap bertahan di dalam keadaan itu. Tidak putus asa dan tetap percaya. Jadi dia ngomong gini, Alkitab itu bukan cuma kata-kata. Alkitab itu bukan cuma alfabet. Alkitab itu kehidupan yang besar. Alkitab itu kekuatan yang luar biasa. Alkitab itu adalah kuasa yang membuat saya bisa bertahan sampai menang. Tepuk tangannya pula yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Mungkin saudara dan saya nggak ada di kamp penyiksaan seperti Kori ini. Akan tetapi mungkin masing-masing dari kita menghadapi tantangan yang kita pikir kita nggak mampu lagi. Kita nggak sanggup lagi, kita bakal gila nih. Kita sudah mau menyerah ini. Anda mungkin tenggelam dalam duka cita dan kesedihan yang luar biasa. Hari ini saya mau katakan sama saudara, isi diri saudara dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bisa memulihkan. Firman Tuhan itu akan menguatkan jiwa saudara. Firman Tuhan itu akan menyegarkan dan mendatangkan pemulihan di dalam hidup kita. Saya sendiri secara pribadi saudaraku ya, dalam memimpin gereja dan ngadepin banyak hal. Saya jujur ngomong sama saudara, saya nggak mungkin kuat tanpa firman Tuhan. Ya ngadepin masalah kalau kita nggak diisi apa-apa, isinya cuma khawatir, isinya cuma takut, isinya cuma stres. Tapi begitu ngisi diri dengan firman Tuhan, tadinya stres, sekarang jadi sukacita. Tadinya lemah, tiba-tiba kerasa. Hanya dengerin khotbah. 30 menit, 50 menit, tiba-tiba kayak ada energi yang baru. Kekuatan, stamina ekstra, dibangkitkan kembali. Kenapa? Kuasa firman Tuhan. Hari ini saya berdoa sementara Anda duduk dan mendengarkan firman Tuhan ini. Kuasa firman itu bekerja dalam hidup saudara. Kuasa firman itu memberikan stamina yang baru. Memberikan kekuatan yang ekstra untuk Anda bangkit kembali, berjuang kembali sampai menang. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi itu yang kedua, untuk memperkuat jiwa. Rahasia yang ketiga, supaya jiwa kita kuat, latihan untuk terus menjaga hati. Amsal 4 ayat 23. Ayo baca bersama-sama ayat yang luar biasa ini. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Boleh enggak saudara saya minta pegang hati saudara dari sini loh. Coba semuanya katakan dari sini loh. Terpancar
kehidupan. Karena itu apa? Jaga hati. Anda itu kiper jiwa saudara. Kalau Anda kiper, jangan biarkan lawan membobol segampang itu. Jaga gawang saudara. Jangan sampai gawang hati saudara kebobolan. Kita ngomong, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Oke, itu yang akan membuat jiwa saudara kuat. Karena kalau orang nggak belajar menjaga hati, hatinya begitu kena. Begitu seseorang hatinya kena, tadinya kehidupan, nanti kehidupannya berubah. Jadi sakit penyakit, jadi depresi, dan berbagai macam hal yang negatif lainnya. Mazmur 31 ayat 10b. Karena sakit hati, berarti kena ya, hatinya kan kebobolan nih. Jadi kecewa, marah, sakit hati, lihat nih dampaknya. Mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Kalau jiwanya kena, hatinya kena, maka jiwanya merana. Gak bisa happy tuh. Suruh senyum aja harus dipaksa ini kadang-kadang. Dan tubuhnya terdampak juga. Nanti pencernaannya kena, nanti jadi vertigo, mahnya terus kambuh. Dan macam-macam sakit penyakit yang bisa muncul, gejalanya di mana-mana. Kenapa? Karena sebenarnya sebagian besar sakit penyakit disebabkan ketika hati kita kebobolan. Ketika hati kita dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran. Ketika hati kita marah, tegang semua saraf-saraf kita. Maka akhirnya tubuh kita yang kena. Karena itu hari ini kalau saudara mau hidup saudara tetap kuat. Jiwa saudara kuat. Dan Anda tetap bisa bersuka cita, bahagia dalam hidupmu. Pesan firman Tuhan, jaga hati. Ayo para kiper hati di tempat ini, jangan pengangguran. Jangan biarkan gawang saudara kosong dan dibobol kapanpun juga orang yang mau membobol. Jaga hati. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita menjaga hati? Saudaraku, Anda harus sadar, hati itu seperti kayak pintu. Rumah itu ada pintunya. Dan pintu itu jalan masuknya yang kita biarkan masuk di situ. Karena itu kalau kita mau jaga hati, nomor 1, pasang kunci pada pintu hatimu. Ayo saya tanya sama saudara, ada nggak di sini yang di rumah saudara pintunya nggak ada kuncinya? Apa yang terjadi kalau pintu rumah kita nggak ada kuncinya? Semua orang mau masuk. Ya kalau orang baik, maka semuanya akan baik-baik. Tapi kalau pencuri yang masuk, maka terjadi kecurian di rumah itu. Kalau orang jahat yang masuk, bisa kriminalitas, hal-hal yang berbahaya terjadi di rumah. Kenapa? Nggak ada kunci. Hati kita itu pintu yang perlu dikasih kunci. Tujuannya untuk bisa memilah siapa dan apa yang boleh masuk, siapa dan apa yang gak boleh masuk. Tidak semua orang boleh masuk di hati kita. Tidak semua news, berita boleh masuk di hati kita. Tidak semua konten, podcast boleh masuk di hati kita. Gak semua omongan tetangga dan teman rekan kerja masuk di hati. Kalau Anda belum belajar untuk punya kunci hati, memilah-milah, orang baru damprat saudara sedikit. Dampratnya 5 menit pergi, ya ibaratnya dia mau ngelempar sampah di rumah saudara. Saudara buka pintu lebar-lebar, terima semua sampah itu. Apa yang terjadi? Rumah saudara penuh sampah. Jadi hari ini Anda harus sadar, Anda harus ngerti. Oke, ini orang damprat ngomongan yang membuat saya kehilangan sukacita. Ini big no-no. Tolak itu. Orang itu gosipin saya di kantor gini gitu. Emangnya kalau saudara pikirin Anda jadi lebih bahagia, lebih produktif, lebih sukacita dengan mikirin gosip. Kalau memang gosip adalah rahasia membuat hidup kita sukses dan produktif penuh sukacita, silahkan renungkan gosip siang dan malam. Tapi ketika Anda merenungkan gosip itu, Anda tambah stres, Anda tambah jengkel, Anda tambah marah, Anda tambah tidak produktif. Anda harusnya hari ini nyelesain 10 checklist, tapi 1 aja gak ada yang selesai.
Dari situ Anda tahu bahwa Anda belum ngunci pintu saudara sehingga semua orang mau buang sampah di rumahmu Anda terima semuanya. Kalau orang datang bawa makanan enak Anda terima boleh. Tapi kalau orang datang bawa racun Anda usir aja. Oke, kita harus bisa memilah-milah mana yang kita bisa terima masuk di hati, mana yang harus kita tolak. Mana yang kita perlu pikirkan, mana yang harus kita tolak untuk kita pikirkan. Kita nggak bisa membuat orang nggak ada di depan pintu rumah kita. Karena itu public area. Tapi kita bisa memastikan orang tidak masuk ke dalam rumah kita. Itu pilihan kita. Ketika Anda buka internet, ketika Anda lihat YouTube, mungkin Anda tidak menentukan video apa yang akan muncul di tampilan YouTube saudara. Tapi keputusan saudara memilih video mana yang akan di-play dan akan dimainkan di handphone saudara itu. Dan konten-konten yang Anda pilih seperti itu yang menentukan jiwamu lemah atau kuat. Kalau Anda cuma dengarnya berita-berita yang negatif. Contoh, Anda waktu pas pandemi apa enggak belajar? Pandemi sudah ngerti pandemi kan ya itu aja kan. Sebenarnya informasinya kan cuma ini pandemi, COVID, bahaya. Kan itu aja kan. Tapi kalau kita dari pagi sampai malam dengar berulang-ulang. Dengar berulang-ulang. Besok dengar lagi berulang-ulang. Terus tiap hari nontonin lagi statistiknya. Nambah berapa COVID-nya, nambah berapa COVID-nya. Tambah kita dengar, tambah stres, tambah takut. Saudaraku, hari ini saya tantang saudara, kunci pintu rumah saudara. Amin. Pasang kunci dan mulai pilih apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ada seorang perawat di rumah sakit. Pertama kali dia mulai belajar melayani pasien-pasien yang sakit keras. Namanya juga mereka sakit keras. Tubuh mereka sakit, seringkali perasaan mereka terpengaruh. Jadi sensitif, omongannya jadi galak, perkataannya jadi tajam dan menyakitkan. Jadi ketika dia berurusan sama mereka, dia dimarahin, dia disentak omongan, dia sakit hati. Tiap pulang kerja, dia ingat-ingat omongannya pasien yang itu, galaknya pasien yang itu. Akhirnya hidupnya kehilangan sukacita. Sampai suatu ketika, dia ketemu sama satu orang tua yang bijaksana, yang memberikan nasihat sama dia. Saat kamu melayani banyak orang sakit, ingat baik-baik. Jangan mengizinkan perkataan orang sakit membuat hatimu ikut sakit. Kamu memang dipanggil untuk melayani dan mengasihi mereka semua. Tapi kamu tidak dipanggil untuk nyimpen racun di dalam jiwamu. Hari ini saya berdoa semua racun di dalam jiwa kita dibuang, disingkirkan. Semua kekecewaan, semua kepahitan, semua amarah, semua dendam disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga jiwa saudara dipulihkan, jiwa saudara kuat. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kalau Anda mau jaga jiwa saudara kuat, bersihkan hatimu tiap hari. Rumah aja juga kita bersihin tiap hari kan? Saya tanya sama saudara, Anda bersihkan rumah saudara tiap hari atau setahun sekali? Ada enggak orang yang berpikir, enggak apa-apa sama-sama. Masa tiap hari kita bersihin lagi. Nanti setahun sekali aja, kan sama-sama bersihnya, nanti setahun lagi setelah saya bersihin kan jadi bersih. Enggak kan? Kita bersihkan tiap hari. Kenapa? Karena kita nggak ngotorin pun rumah kita tetap kotor. Entah gimana debu itu bisa ada sendiri. Betul apa tidak? Apalagi kalau rumah kita tinggalin. Pasti ada limbahnya di situ. Pasti ada sampahnya di situ. Sama halnya dalam rumah kehidupan kita. Anda bersama dengan keluarga saudara pasti ada limbahnya di situ. Limbah-limbah jiwa yang mengotori jiwa. Yang membuat jiwa kita jadi gak happy. Yang membuat kita jadi sedih. Gak suka cita lagi dalam hidup kita. Akan ada hal-hal yang terjadi yang menyebabkan kesalahpahaman. Ketidakenaan. Ganjalan-ganjalan dalam hati. Firman Tuhan hari ini memberi nasihat kepada kita semua. Bersihkan itu tiap hari. Jangan nunggu setahun.
Jangan kekecewaan dipelihara bertahun-tahun. Jangan menunggu kebencian itu dibereskan baru nanti kapan-kapan. Bereskan itu tiap hari. Suatu ketika ada seorang tukang taman di Bandung di satu sekolah. Dia ini dikenal rajin banget ngerawat tamannya. Tiap pagi dia akan datang dan selalu ngecek serta mencabutin rumput-rumput liar. Begitu tumbuh dikit dia cabut. Begitu tumbuh dikit dia cabut. Sampai ada orang-orang yang penasaran, akhirnya mereka datang dan bertanya sama tukang taman ini. Kok tiap hari dicabutin? Kenapa nggak nunggu sebulan sekali aja? Kan juga sama aja. Tahu nggak saudaraku tukang taman ini jawab apa? Kalau saya nunggu sebulan baru saya cabutin, akarnya terlanjur dalam dan susah dicabut. Mumpung baru muncul sehari, saya cabut gampang. Tahu nggak saudaraku, kekecewaan Anda biarkan sebulan, apalagi setahun, apalagi bertahun-tahun. Itu kecewa akan semakin mengakar dan lebih susah untuk dicabut. Karena itu hari ini firman Tuhan ngomong sama saudara, kejengkelan itu dalam nama Yesus cabut. Amarah itu dalam nama Yesus cabut. Bukan firman Tuhan yang memberi nasihat kepada kita, jangan izinkan amarahmu sampai matahari tenggelam. Sebelum itu beresin dulu. Cabut dulu. Jadi kalau ada yang di tempat ini, tadi pas masuk ke tempat ini ketemu Asher yang mungkin agak melengos sama saudara dan Anda jengkel sedikit ya. Hari ini, saat ini juga dalam nama Yesus cabut. Semua rasa tersinggung itu cabut. Semua jengkel-jengkel cabut. Semua negatif thinking cabut. Semua kecurigaan cabut. Semua iri hati cabut. Hati kita bersih. Jiwa yang bersih sehat. Jiwa yang sehat kuat. Dan jiwa yang kuat penuh sukacita. Tepuk tangannya yang lebih meriah lagi buat Tuhan yang memberikan sukacita dalam hidup kita. Amin. Sekarang yang terakhir. Yang keempat, tanamkan dalam hati bahwa sekalipun dalam hidup selalu ada masalah, tetapi juga pasti Tuhan buka jalan. Nah itu sebuah mindset ya. Mindset itu menentukan hidup kita. Banyak orang pemikirannya, hidupku tuh banyak masalah, titik. Aku tuh sial terus. Banyak masalah, banyak hal gak baik terjadi dalam hidupku, titik. No. Yesus ngomong terjadilah sesuai imanmu. Hari ini saya ajak saudara merubah mindset itu. Memang hidup ini banyak masalah. Tetapi jangan lupa ada campur tangan Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memberi solusi untuk setiap masalah yang terjadi dalam hidupku. Aku cakap menanggung segala perkara di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Dan kalau Anda punya iman seperti itu, saya yakinkan saudara, untuk setiap masalahmu pasti ada jalannya. Buat orang, tetangga saudara, keluarga saudara yang percaya hidup cuma masalah titik. Mereka gak punya solusi. Tapi buat Anda yang percaya, pasti ada jalan keluar. Pasti ada solusi. Maka hikmat dari surga akan diberikan kepada saudara. Anda akan bisa melihat jalan keluar yang orang lain tidak bisa melihat. Tuhan akan turut campur dalam hidup saudara. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Suatu kali ada seorang petani Jepang punya keledai, keledainya jatuh ke sumur. Sumurnya cukup dalam, keledainya sudah cukup tua. Dia bingung gimana caranya nolong. Akhirnya ya sudah karena keledainya sudah tua, sumurnya cukup dalam. Jadi dia ambil keputusan menimbun sumur itu. Jadi dia ambil skop dan dia mulai gali tanah, lempar gumpalan tanah itu untuk nimbun sumur itu. Pertama kali gumpalan tanah dilempar, kena ke punggung keledai itu. Keledai itu histeris. Karena dia pikir dia akan dikubur hidup-hidup. Jadi dia histeris, wah. Tapi kemudian gumpalan tanah itu jatuh ke bawah.
Dan petani ini berulang kali ngelemparin gumpalan-gumpalan tanah yang mungkin untuk sesaat membuat keledai itu panik ketakutan karena dia pikir dia akan dikubur. Tapi ternyata tanpa dia sadari gumpalan tanah itu lama-kelamaan tambah banyak. Sehingga sumur yang tadinya dalam semakin dangkal sampai di satu titik keledainya selamat keluar dari sumur itu. Kadang-kadang gumpalan-gumpalan masalah yang Anda pikir bakal mengubur masa depanmu, bakal mengubur pekerjaan saudara, bakal mengubur hidup saudara. Kadang-kadang itu gumpalan-gumpalan masalah yang dipakai oleh Tuhan sebagai cara Tuhan untuk membuka jalan buat saudara, untuk menyelamatkan saudara, untuk mempromosikan, mengangkat dan memulihkan dan memberkati. Saudara, kita kasih tepuk tangannya dulu yang paling meriah buat Tuhan kita. Gumpalan tanahnya sama. Tapi mindsetnya, ini akan mengubur aku. Tapi yang satunya, mindsetnya, ini akan menyelamatkan aku. Masalahnya yang sama, yang mana yang Anda pikirkan? Apakah masalah itu akan mengubur saudara? Atau mindset saudara Allah turut bekerja dalam segala perkara, termasuk perkara ini, untuk mendatangkan kebaikan. Ayat terakhir saya mau bacakan buat saudara yang lagi punya banyak masalah. Supaya jiwa kita kuat. Amin. Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Dilempari sama gumpalan-gumpalan tanah tadi. Tuhan ngomongnya gini, seperti petani itu. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, padahal dilemparin tanah. Padahal banyak masalah. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kenapa? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Wow, tadi tanah yang dilempar itu ternyata membawa dia naik lebih tinggi. Sumur yang terlalu dalam sekarang mulai naik lebih tinggi. Keledai itu harusnya nggak bisa keluar dari sumur itu. Tapi gara-gara gumpalan-gumpalan tanah yang dilempar sama dia naik lebih tinggi. Sekarang melalui masalah itu, menghasilkan ketekunan dalam hidupmu. Ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Seringkali orang jadi pribadi yang matang melalui masalah. Nggak ada orang jadi pribadi yang matang tanpa masalah. Masalah yang membuat kita kenyang dengan asam garam. Masalah yang membuat kita jadi tangguh dan kuat. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Mulai hari ini katakan dengan iman, sekalipun hidupku banyak masalah. Tetapi Tuhan selalu buka jalan. Anda yang percaya, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Ayo bangkit berdiri bersama-sama. Pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah. Mari dengan iman katakan. Ku tak akan gentar. Sebab kau gunung batuku. Angkat dua tanganmu. Katakan. Pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Sebab kau gunung batuku. Sekali lagi, pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Amin. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Sungguh Yesuslah kota benteng keselamatan kita.
Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau Anda buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda akan terima pengampunan dosa. Anda juga akan diberikan anugerah, jaminan keselamatan di dalam kerajaan surga. Anda yang mau itu, ayo kita angkat dua tangan kita, ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hidupku. masuklah dalam Jadilah hidupku. Tuhan dan Juru Selamat. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosa. Selamatkan aku ya Tuhan. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang, Mulai sekarang. hidupku milik Yesus. Hidupku milik Yesus. Aku mau ikut Yesus. Aku mau ikut Yesus. Melayani Yesus. Melayani Yesus. Seumur hidupku. Umur hidup. Pakai aku ya Tuhan. Pakai aku ya Tuhan. Jadi saksimu. Saksi. Sehingga melalui hidupku Sehingga melalui hidup. banyak orang diselamatkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua saudaraku, siapa di sini yang merasa Anda butuh kekuatan yang dari Tuhan untuk menguatkan jiwa saudara. Kadang-kadang kita manusia terbatas. Tapi sadarilah kekuatan Tuhan tidak terbatas. Kekuatan Tuhan bisa mengalir dan menguatkan kembali jiwa kita, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan. Ada yang butuh kekuatan dari Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan, angkat dua tangan saudara, masing-masing berdoa dan masing-masing berseru sama Tuhan, I need you Lord. Aku perlu Engkau Tuhan, I need your strength, I need your power. Aku butuh kuasa-Mu, aku butuh kekuatan-Mu. Tangan dan kaki yang sempat goyang ini, Tuhan kuatkan kembali. Hati yang sudah sempat mau menyerah ini, Tuhan teguhkan kembali. Kuatkan dan teguhkan hatiku Tuhan. I need your strength, I need your power. Let it flow. Biar itu mengalir saat ini, mengalir dan memenuhi jiwaku. Melenyapkan semua ketakutan, semua kekhawatiran, keputusasaan, kesedihan. Dilenyapkan sekarang in the name of Jesus. Kekuatan yang baru mengalir. Kekuatan dari surga mengalir. Membawa damai, ketentraman, kekuatan, kuasa, dan keajaiban. Oh, ralabasyara labasyai. Segala labasyara labo. Amin, amin. Pertolongan. Haleluya. Datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku. Coba sendiri, coba saja. Pertolongan. Yes. Mari dengan iman katakan, kami tidak akan goyah. Kami tidak akan gentar. Mari yang terakhir, yang terbaik. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku.